sahabat, teman, saudara, adik-adik, anak-anakku, para drummer, para musisi yang ada di Pekanbaru khususnya, salam ketemu kembali dengan saya, Edi Susanto, penghuni akun YouTube Dimensi Suara. Bagaimana? Semoga kita semuanya sehat-sehat saja. Semoga tidak kurang suatu apapun dalam lindungan yang Maha Kuasa. Aku mendoakan amin 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 amin. Ya, malam ini kita ketemu kayaknya untuk pertama kali lah boleh disebut ya, kita bincang-bincang sedikit. Karena saya seorang drummer, aku seorang drummer. Maaf ya deh ya, teman-teman rekan-rekan semuanya, mungkin diantara teman-teman ada yang sudah umurnya di bawah saya, mungkin ada sebagai anak aku, ada yang sudah tua, ada yang apa. Tapi dalam musik kita tanpa sensorat, tapi yang ngomongnya yang enak-enak aja lah ya. Jadi kalau aku ngomongnya terlalu dibuat-buat itu apa akibatnya kaku banget ya. Tapi aku pakai kupluk dulu lah, kelihatan banget loh botakku. Sorry. Oke, ya. Jadi karena aku seorang drummer, jadi ceritanya pasti nggak jauh-jauh dari drummer. Tapi kalau masalah politik nanti dulu lah, nggak usah dulu lah. Ya kita masalah drum aja dulu, karena ya itu yang salah satu yang bisa diceritakan tidak mengandung gibah atau ceritain orang, nggak usah lah ya. Kita cerita yang penting-penting aja. Ya musik itu penting dalam hidup, pasti penting. Iya, coba bayangkan kalau di dunia tidak ada musik, nah bagaimana coba? Nggak ada bel, nggak ada suara-suara apa, nggak ada suara ini, gila. Itu buktinya musik ya, nomor satunya. Yang jelasnya hari ini aku mau coba buka berbagi kepada teman-teman rekan-rekan, mungkin sesama teamwork yang ngajar, mau di sekolah musik di mana aja terserah ya, bagiku kalian adalah sahabatku dan teman saudaraku dan satu perjuangan dan satu nasib denganku sesama di musik, sesama drummer. Oke? Nah, aku mau buka sedikit gitu loh, sedikit apa ya dibilang paling cocoknya kayak berbagi pengalaman gitu ya. Mungkin ada yang sebagian teman-teman adik-adik atau yang lainnya, atau bakal mungkin ada orang tua murid gitu ya, atau ada mungkin orang tua murid yang lain yang sempat menonton video-video yang ada di channel. Kan sekarang ini kan channel sudah mulai naik subscribe-nya. Thank you, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensubscribe-nya, menekan semuanya, mengokekan atau mendislike-kan, tak apa-apa. Ya, pokoknya siapa yang sudah menonton video itu, mungkin ada terbersit tanda tanya. Ada yang positif, ada yang tanda tanya di kepalanya. Wajar dong, manusia wajar itu. Manusia itu selalu kepengen tahu, penasaran dulu, dan selalu mengatakan hal yang aneh dulu. Ya, mungkin ada di teman-teman sekalian mungkin yang juga waktu menonton video itu, video-video dari anak muridku perform atau menunjukkan sesuatu kebolehannya, tetapi ya anak-anak lah ya, pasti ada kekurangan, masih ada lah, nggak mungkin sempurna lah, tapi ada beberapa selentingan aku mendengarkannya, sistem mengajarnya, saya kan Edi nih, si Edi itu kayaknya bagaimana ya gitu. Nah, malam ini, sebelumnya ini, untuk khusus malam ini aja gitu ya, boleh ya. Nah, aku akan rangkumkan beberapa murid-muridku sedang bermain drum atau sedang latihan drum. Aku rangkum lagi panjang. Dan nanti setelah itu pasti aku tunjukkan. Ada yang bertanya kayak gini kira-kira ya waktu menonton video itu, tapi aku tetap rahasiakan namanya. Aku terima kasih atas pertanyaan itu. Anak-anak muridnya itu bermain itu pakai notasi. Ini selalu masalah besar itu masalah not nih ya, masalah not ya. Apakah anak muridnya si Edi itu kalau ditutup notnya, apakah muridnya bisa main? Terus ada lagi yang menanyakan, itu asli nggak sih si muridnya si Edi itu main? Kok kenapa ya sepertinya nggak asli? Semua bertanya. Tapi aku kawan-kawan
nganggapnya positif aja, aku tidak marah gitu kan. Itu berarti keingintahuan itu merupakan sesuatu yang wajar, ya kan. Tetapi malam ini aku akan tunjukkan, ya. Kalaupun nggak sempat malam ini, mungkin lagi kepanjangan kali ya. Nanti malam yang satu lagi nanti aku akan coba nanti berbagi pengalaman cara aku untuk mendidikasi anak-anak muridku dari tahap step yang seperti sampai grade ini sampai advance sudah ya. Tapi ada juga yang bertanya sih, sebenarnya si Edi itu kayak aku dia belajar mengajar drum sudah berapa lama sih? Nanti deh aku jawab itu. Yang jelasnya pertama sekali aku mengajar drum itu di studio. Tapi kalau ditanya apakah aku seorang yang memang orang yang yang punya pendidikan backgroundnya memang akademia musik, enggak. Aku juga orangnya istilah orang-orang sekarang otodidak. Aku juga otodidak. Ya sama rekan-rekan, cuma dulu ya. Tapi nanti suatu saat aku akan terangkan ya sejak kapan sih aku mengajarnya mulainya. Tapi kalau yang mereka yang sudah tahu pasti ya tahu ya. Dan sudah berapa banyak sih orang Pekanbaru ini belajar sama saya gitu ya, sama aku ya. Kalau aku hitung ya nggak bisa, aku nggak tahu lagi udah berapa banyak, nggak inget lagi. Tapi kalau ditanya sudah sampai di mana sih anak muridnya pada jadi semua atau tidak ya kan? Yang jelasnya dunia ngajar tuh nggak semuanya bisa kita cover menjadi seorang drummer. Tapi aku selalu mengasihkan atau memberikan yang terbaik, yang sesuai budget yang dikeluarkan orang tuanya terhadap aku dan lembaga khususnya, akan kusesuaikan dengan ilmu yang bakalan diterimanya. Gitu aja. Hukumnya adalah hukum moral gitu. Sama anak kecil, karena kan kalau ditanya aku sejak kapan sih, anak-anak yang sejak umur berapa sih? Dari 4 tahun aku punya. Dan aku punya banyak bukti. Dia sampai kuliah, sampai tamat kuliah dah gitu, ada sama aku muridnya seperti kayak gitu ya. Nah sekarang ini cuma rangkuman, aku cuma membuat satu rangkuman bukan masalah pamer sob, bukan pamer. Membedakan yang selalu krusial itu sekarang untuk melatih atau untuk latihan itu adalah membedakan antara latihan yang namanya mengcover sama dengan yang namanya transcription ya. Ini menurut pandanganku pribadi ya Dek ya, teman-teman. Karena aku udah tua selalu panggil adik ya, nggak apa-apa ya. Pernah ada pun orang tua, minta maaf orang tua ya, orang tua muridku gitu ya. Antara yang namanya mengcover, menurut aku nih pribadi, sorry ya kawan-kawan, ini pandangan aku, yang lain boleh mandang yang lain. Oke. Mengcover itu ibaratnya dulu itu adalah mengaransemen ulang lah gitu kalau di musiknya ya. Kalau biasa kan cover gitu ya kan. Mengcover itu adalah mengaransemen ulang menurut aku. Berarti ada yang dirubah atau ada yang ditambah atau ada yang dikurangkan dari lagu yang aslinya. Itu namanya mengcover. Atau lebih jelasnya lagi, lebih enak lagi, kalau mengcover itu biasanya identiknya memang harus menggunakan back sound atau minus one atau backing track atau minus drum. Tidak ada drumnya kalau seorang drummer, tidak ada gitarnya kalau dalam gitaris kan gitu. Nah kalau yang namanya bagiku, transcription itu adalah mentranskrip permainannya si artis, seluruh permainan, bentuk jenis permainan yang akan dimainkan dalam musik itu atau dalam lagu itu ditranskrip ke note. Kalau aku kan pakai note ya, mentranskripnya ke note, dan note ini dimainkan sesama anak murid atau saya sendiri gitu. Itu bedanya kalau transcription sama dengan mengcover. Mana lebih untung kita mengcover atau mentranscription? Ya kalau menurut aku terserah masing-masing. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, transcription itu sangat penting. Sangat penting pokoknya. Nanti kita bahas ya masalah kayak gitu. Sekarang gambaran aja ya. Nah, kisi-kisinya aja, karena kan waktunya terlalu jauh, nanti terlalu banyak waktunya. Mentranscription itu sangat penting. Mana duluan kalau ditanya, mana duluan kita belajar cover atau transkrip? Nggak tahu. Kalau tanya sama aku sendiri, masing-masing juga ya jawabannya. Ya harusnya duluan transkripsi lah. Karena mentranskripsi itu adalah kita mempelajari tekniknya si anu yang suatu saat kalau kita mainkan berulang-ulang kali pasti meninggalkan jejak dan meninggalkan gambaran di kepala bahwasanya
rumusan dia bermain itu seperti ini, Pak drummer channel. Karena kita rajin mentranskrip, akhirnya kita paham banget gitu. Paham banget teknik yang digunakan di sana, apa teknik yang digunakan di sini. Apalagi umpamanya seorang drummer jago, sebut siapa ya yang jago, yang umpamanya tadi yang teratur ya jago ya. Oh, kalau kayak dulu itu kan ada Virgil Donati ya. Antara Virgil Donati itu kan lumayan enak itu ditranskrip notnya itu. Ya karena dia mainnya teratur dan terapi. Nah, antara dia sama dengan ya kalau dulu ya ada Matt Portnoy sama dengan yang dulu kayak Dave Weckl ya orang-orang dulu. Itu kenapa mereka membuat transkrip juga? Tapi ya bukan transkrip ya, Dave Weckl tidak pernah mentranskrip. Yang mentranskrip notnya dia itu ada orang lain gitu. Nah, kenapa enak? Karena memang betul-betul itu di situ banyak teknik dan skill yang memang betul-betul memadai, betul-betul membuat kita menjadi hebat. Kalau mereka sudah hebat, kenapa di cover? Ya ditranskrip dong. Tapi ada sebagian orang mengatakan transkrip itu sama dengan plagiat. Aku rasa kurang tepat loh, men. Kita berbicara, kalau aku di duniaku, aku berbicara masalah tentang pendidikan atau mendidik anak-anak atau mengajarkan anak-anak murid. Wajar dong aku kalau mentranskrip dulu not itu untuk menambah perbendaharaan teknik pendidikan dia. Kalau aku suruh dia langsung cover, nggak mungkin, men. Jadi artinya kita harus pandai mentranskrip dulu. Mentranskrip ini maksudnya berarti kan kita tidak mengada-ngada. Cuma ini dia. Apakah semua instruktur, coach atau pelatih atau guru drum mampu mentranskrip notasi itu atau mentranskrip si drummer dunia itu? Waduh, ini ada orang. Sorry ya kawan-kawannya, saya di tepi jalan tinggalnya, jadi lalu lalangnya banyak banget, minta maaf ya. Apakah seorang drummer guru drum itu mampu mentranskrip setiap guru pemain-pemain player dunia, drummer player dunia? Ya pasti enggak lah, enggak semua. Makanya kadang-kadang ada terjadi ada terjadi kadang-kadang rasanya gini ya. Di Pekanbaru ada juga yang seperti itu. Padahal aku tidak pernah menyebarkan apa-apa sama teman-teman, sahabat-sahabat di Pekanbaru sesama drummer. Harusnya saling mengisi, saling men-share ilmu. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah disadur itu maksudnya ada di Popas melalui internet. Itu ada kok yang ada yang menyediakan itu di internetan. Tetapi kan yang namanya kita sendiri yang mentranskrip itu, yang kita lebih enak, lebih nyaman memakainya atau memberikannya ke murid. Dan ada sebagian guru-guru juga yang mengatasnamakan guru-guru yang namanya ilmu notasinya, basic notasinya yang kurang. Padahal aku berharap juga sih sebenarnya yang mana kurang itu kita isi gitu, saling mengisi aja. Nah, itulah makanya kadang aku sendiri ini yang sering memunculkan murid-murid gitu di YouTube, tapi nggak bebas-bebas gitu ya. Minta maaf juga sih karena kan aku masih ada kurang. Transkrip aku itu atau not itu aku bisa jamin paling tinggi aku bisa menjamin itu cuma 87% keakurasiannya. Aku nggak bisa jamin itu 90-100 enggak. Karena kan kalau transkrip itu kan dia kan harus mensamakan dulu posisi drumnya, kedua alat-alat aksesoris simbolnya, yang ketiga bentuk daripada karakter making mic-nya gitu, semuanya gitu. Kan aku harus sesuaikan. Nah, kalau tidak sama tentu kan minimal dia kan ada sekian 15% sampai 25% itu diimprove atau di cover karena tidak sama. Tetapi ukuran notasi yang dipakainya, ukuran not yang dipakainya, aku pasti usahakan mirip 99%. Umpamanya dia memakai di situ ada pakai draft, ya kan? Ada pakai roof, ada pakai ghost, ada pakai accent, aku pasti sesuaikan. Kayak lagu Dave Weckl itu kan 1001 rudiment ya. Itu per 4 bar tuh aku biasanya hafalnya 2 jam loh. Kalau kayak Dave Weckl itu betul-betul detail gitu satu-satu. Nama juga transkrip. Kalau nggak betul nggak enak.
Tapi kalau DVK di cover lagi, kalau aku pribadi aku nggak mau lagi. Sudah, itu udah cantik, itu udah klimaks banget permainan dia. Sudah cantik, sudah klimaks, sudah bener. Nggak ada lagi yang lain selain itu yang indah gitu. Sama kalau aku mendengarkan lagu kayak si apa ya, kalau aku kan senang Otis nih, Otis William ya, salah satu band yang itu terkenal. Udah, aku nggak mau kotak-katik lagi. Memang ukuran untuk dia membuat grup, membuat film, membuat apa, sudah enak banget gitu. Udah, aku transkrip aja notnya. Hanya saja transkrip yang aku buat ini bukan untuk selama-lamanya, kawan. Hanya memicu reaksi otak atau improvisasi di otak anak-anak muridku yang masih kecil-kecil. Biar agar pada suatu saat besar dia lengket yang bagus-bagus itu di kepalanya. Bukan ilmuku yang lengket gitu, tapi ilmu dari para artis-artis. Gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Sudah jauh juga nih ngomongnya kita nih ya. Jadi hari ini aku cuma mau menunjukkan perbedaan antara transkrip note sama dengan yang cover, murid aku lagi mengcover lagu gitu ya. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditanya-tanyakan, ada mau yang diituin, ya kan nggak apa-apa, di komen aja di bawah kawan-kawan. Ya walaupun itu pahit atau walaupun apa itu tentang diriku sebagai guru, kalau aku bilang aku salah satu, boleh dikatakan, kalau nggak di komen aja di bawah ya, guru drum yang termasuk yang paling lama di Pekanbaru. 20 tahun loh aku ngajar di Pekanbaru ini. Tentu sudah banyak ya murid-murid itu yang gagal aku ajar, tapi udah banyak yang berhasil. Aku pasti mengambil satu kesimpulan kan begitu kan. Bukan berarti aku tidak mengambil kesimpulan. Setiap perjalanan aku mengajar, setiap murid itu yang aku ajari pasti dia punya metode masing-masing, punya cara masing-masing. Pokoknya tergantung latar belakangnya dia dan kebiasaan dia di rumah, dan kebiasaan peraturan yang ada di rumah dan sekolahnya. Itu yang penting, baru aku menyesuaikan. Karena kan kalau di Indonesia, Pekanbaru, drum itu atau musik itu masih kebutuhan yang ke-500. Nggak bisa yang ke-20, nggak bisa. Jadi kita ini cuma mendapat sisa-sisa waktu daripada waktu yang tersedia untuk dia sehari-hari berkegiatan gitu. Oke? Teman-teman, saudara, sahabat, adik-adik, anak-anakku, serta orang-orang tua murid yang sedang menonton YouTubeku ini atau channelku malam ini, hari ini aku menampilkan mau share, mau upload video tentang murid-murid, kumpulan murid-muridku yang belajar secara cover, transkrip, oke? Dan kalau ada salah, kalau ada yang cara aku berbicara atau kepanjangan terbolak-balik, tegur dong. Selalu bantu ya channel ini supaya berkembang, please banget. Kalau seandainya sampai 1000, lihat aja deh 1000 subscribe, aku kepengen Pekanbaru drummer-drummernya selalu aktif dan selalu mau ngasih reward gitu buat anak-anak yang masih aktif di masa pandemi gitu. Hepengku nggak ada gitu, aku seorang guru, aku cuma bisa menciptakan murid menciptakan ilmu. Tapi mudah-mudahan dengan ada YouTube ini kan 100 perak, 200 perak ya kan, kasih reward sama mereka, anak-anakku atau anak-anak murid drum yang lain gitu kan. Tujuanku dengan YouTube ini cuma itu aja, friend. Kalau aku makan udahlah dari ngajar gitu. Ada lagi acara, kita harapin acara drum susah ya. Di musim pandemi kita masih di YouTube kan, tapi kalau sudah habis pandemi melempeng, apa caranya? Jadi persatuan drum itu harus kuat terus, dan reward selalu dikasih sama anak-anak karena itu sebagai pancingan untuk supaya selalu semangat. Oke, thank you teman-teman, saudara, sahabatku, jangan lupa like, subscribe channel ini buat para drama-drama Pekanbaru. Terima kasih.